agak kurang enak bicara Ya gimana? atau gimana? Kalau keinginan saya teh satu itu pingin punya momongan lah itu momongan teh. Walaupun anak kita sekarang kan ada ya yang di sini, cuma kan suatu saat dia mungkin kalau udah menikah sama keluarganya, Iya, betul. ya kan. Terus nanti kami tinggal berdua. Kadang saya pulang malam tuh pingin saya pulang. Ada anak. Ayah udah pulang. Ada anak kecil. Ada yang pingin. menyambut ya. Itu Pingin. untuk menghilangkan rasa lelah gitu. Nah, ya. itu. Tapi ya Iya. selama ini nggak tahu ya belum diizinin mungkin. Nah, menurut Bu Dewi gimana? Apakah sama keinginannya dengan Pak Anton? Ingin punya momongan juga gitu. Kalau bagi saya ya gimana ya Pak, mau nggak mau sih. Betul ya. Iya, kalau bagi saya karena kan faktor usia juga ya, Betul. faktor usia juga. Kalau saya ya ingin sih ingin, tapi saya kan berpikirnya nanti di saat anak beranjak dewasa, sayanya sudah nggak ada, kan kasihan ayahnya juga kan gitu. Tapi ya kalau Allah memberikan rezeki ya Kita mau terima. gimana, kita terima. Iya. Terus yang kedua yang saya pingin banget supaya anak-anak saya itu yang di Sumatera, di Bisa Bengkulu ya, kesini gitu. Chelsea sama Elsa Bisa kumpul bisa sama kami. kumpul gitu sama kami. Bisa di sini. Mm-mm. Yang sekarang di Di Sumatera. Sumatera. Baik. Berapa orang? Dua? Dua orang Perempuan semua? perempuan semua. Udah pada gede tuh? Enggak, Udah pada gadis Pak, Oh, Masya Allah. udah SMA. SMP. Sama SMP. Iya, akhirnya saya jadi ingat ini Pak Anton ini kan statusnya sebetulnya kan duda ya. Udah Menikah dengan Dewi ini statusnya duda. Begitupun Bedewi kan ya, statusnya janda. Jadi duda ketemu janda ini. Nah, ya di Facebook. Nah, ini pengalaman dulu Pak Anton, boleh cerita sebelum menikah sebelum Bedewi waktu rumah tangga dengan istri pertama. Boleh cerita sedikit sehingga terjadi perceraian. Tidak bercerai Eh, pertama. sebenarnya kita nggak bercerai sih ya. Yang pertama. Ya udah kita ungkap aja ya. Iya. Istri saya yang pertama itu kan memang orang Bengkulu ya, orang Sumatera. Orang Sumatera. Kebetulan saya juga kan asli orang kelahiran lah Sumatera, orang Bengkulu. Sebenarnya bukan cerai sih, kita itu istri itu meninggal di saat umur anak kami yang nomor 2 itu umurnya 2 tahun kurang 1 minggu. Istri saya meninggal. Nah terus dapat 1 tahun karena saya udah istilahnya udah nggak betah lah di Bengkulu ya. Saya pingin nyari kehidupan saya, jati diri saya yang sebenarnya tuh gimana gitu. Akhirnya saya tinggalin anak-anak, bukan ditinggalin sebenarnya mah, anak mau saya bawa, cuman kata mertua teh nggak usah, biarin ini buat pengganti anak saya yang udah meninggal, ini nanti penunggu yang di sini. Makanya saya pulang ke Lampung, dapat beberapa tahun ya, Menikah lagi. terus menikah lagi Menikah lagi sebelum dengan Bu Dewi nih ya. Menikah lagi sama orang Bandung ya. orang Bandung. Oh, orang Sunda, orang Bandung. Cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan. Berjalan 3 bulan. Apa yang menyebabkan Pak Anton cerai dengan orang Bandung? Sebenarnya gimana ya? Mungkin karena udah nggak jodoh ya. Mungkin itu. Yang kedua sebenarnya mah di Bandung teh karena saya belum kerja, terus ada tekanan batin lah, tekanan dari orang yang ketiga keempat mungkin. Disitulah saya merasa goyah lah gitu, Gak nyaman ya? gak nyaman. Nah terus ya istri saya juga saya ini kayaknya dia milih orang tuanya gitu daripada pingin sama saya. Terus
itu juga nggak lama sih, kami cuman 3 bulan ya. Nggak tahu. Saya nikah ya. Cuman 3 bulan kami memutuskan untuk berpisah. Karena ada orang ketiga. Ya, orang ketiga, orang keempat lah, banyak. Ya, maksudnya orang ketiga ini orang tua mungkin ya. Mungkin orang tua lah. Ya, bukan tanda kutip selingkuh, bukan. Bukan. Dari pihak ketiga Yang mengompori gitu kan, yang ikut campur masalah rumah tangga. Nah, baik. Nih, pemirsa, ini apa yang diceritakan oleh Pak Anton ini bisa kita ambil satu pembelajaran. Salah satunya ketika anak sudah membangun rumah tangga, baik anak kita maupun laki-laki maupun perempuan, orang tua sebaiknya jangan terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anak, kecuali kalau misalkan anaknya itu tidak suaminya tidak bertanggung jawab kepada anaknya, misalkan tidak dinafkahi, tidak diberikan resiko, atau dikasari. Tapi selama masih dalam keadaan selain daripada itu, sebaiknya orang tua jangan terlalu melibatkan diri di urusan rumah tangga, karena kadang-kadang dengan kehadiran orang ketiga ya, kadang-kadang itu akan menjadi memicu persoalan-persoalan yang lebih panjang, yang lebih banyak lagi, gitu kan, gitu. Nah, ini memang kadang-kadang dimanapun ada orang tua seperti itu ya, ketika anaknya ada masalah orang tuanya kepo gitu kan, pengen tahu, terus orang tuanya nyinyir gitu kan, ini itu ikut campur itu, sehingga akhirnya menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Ini pembelajaran buat kita, buat orang tua ya, ketika anaknya begitu gitu kan, biarkan mereka selesaikan masalahnya mereka selama itu masih dalam batas wajar gitu. Kecuali atau terjadi kekerasan, memukul, itu orang tua boleh menyikapi persoalan itu supaya tidak terjadi terulang-ulang. Seperti itu Pak Anton ya. Baik. Nah, kemudian sebagaimana tadi yang diceritakan, Pak Anton ini aslinya sekarang nih Pak Anton punya mobil, saya lihat di depan tuh. Boleh yang dilihat mobilnya, nanti ada. Punya mobil kemarin ya. Sekarang ya rumah ini lumayan lah, istilahnya tidak ngontrak ya. Sendiri. Tidak ngontrak, rumah sendiri. Alhamdulillah. Dari perjuangan hidup yang tadinya memang sulit, sempat jadi tukang kuli ngaduk. Nah, sekarang dia punya mobil seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini artinya hidup itu adalah perjuangan. Ketika kita ingin merubah nasib kita, maka nasib kita bisa berubah kalau kita mau berjuang, mau berusaha. Jadi kalau dalam bahasa agama, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah nasibmu kecuali jika engkau merubah. Nah, gitu kan ya. Nah, contohnya ini Pak Anton. Dia hidup dari keterpurukan, katakan, hidup dari kesulitan. Sekarang dia sudah lebih baik kehidupannya, karena kan apa? Karena perjuangan. Tadi diceritakan, kerja pagi, siang, malam, itu kan peras keringat banting tulang untuk supaya ingin berubah ya, lebih baik. Nah, ini contoh bagi kita dalam menyikapi persoalan kehidupan. Jadi segala sesuatu itu ya tergantung kembali kepada kita patutnya. Betul. Seperti itu. Nah, kembali nih terkait tadi faktor masalah umur ya. Nah, masalah umur. Jadi saya mau tanya nih, Bu, perasaan Bu Dewi gimana nih dengan umur Ibu yang jauh lebih daripada Pak Anton? Perasaan Ibu gimana? Apakah Awal mula sih ya saya minder. Awal mula ya berpikir ini orang cuma buat main-main aja, iseng aja ya? Iseng ke saya kan gitu. Terus saya kan pas dia datang ya saya ceritakan saya punya anak, saya juga tidak bekerja, keadaan saya tidak punya orang tua. Kata dia mau menerima saya apa adanya. Kita jalani. Ya setelah berumah tangga pun
saya rasa ya saya bukan membanding-bandingkan ya dengan usia suami yang dulu dengan sekarang, saya rasa lebih bahagia sekarang. Oh gitu. Ya karena dia lebih mengerti, lebih memahami, dia tidak pernah menjatuhkan tangan, tidak pernah membentak. Kalau ada masalah apa-apa lebih baik dia diam, saling mengalah. Kalau saya marah dia diam, kalau dia marah saya pun diam. Jadi saya rasa rumah tangga itu ya tergantung kita menyikapi. Kalau masalah usia itu mungkin ya udah dari zamannya dulu ya. Kanjeng Nabi juga berbedaan Iya, usia. Ya sekarang saya juga sering marah kalau saya misalkan pergi main sama dia, ada orang suaminya masih muda begitu. Itu harusnya dengan saya otomatis saya marah, tapi dulu Sepuluh ya. atau gimana ini maksudnya? Iya, bukan cemburu kan istilahnya kan orang tuh langsung ngomong di depan saya gitu. Nggak enak kan. hati jadinya. Jadi saya nggak enak hati. Kadang saya juga, tapi saya pikir terserah, yang menjalani kan saya, bukan mereka. Toh suami saya tetap sayang, tetap baik sama saya. Sama aja sama yang muda, mungkin sama istri yang muda, malah mungkin kalau saya rasa ya dia malah lebih pengertian, lebih baik. Ya saya rasa dia tidak pernah cemburu. Saya mengira dia tidak pernah, karena dia dari pertama kenalan hingga detik ini dia tidak pernah mengucapkan saya suka sama kamu, sayang sama kamu. Kalau saya tanya kenapa kamu nikahin saya, kata dia rasain aja gitu. Belum ada Belum kata-kata cinta pernah. Tidak, saya berdua tidak ada yang sampai mengatakan saat ini. tidak. Tapi dia selalu kalau saya tanya kamu nikahin saya untuk apa, rasakan aja katanya apa perasaan saya terhadap kamu. Nah, gitu kan gitu. Sekarang saya nanya Pak Anton, kenapa tidak pernah mengatakan perasaan cinta sayang ke Bu Dewi? Kenapa? Kalau ucapan cinta sama sayang itu kan istilahnya bagi saya mah udah gimana ya, udah lumrah lah, Udah umum itu ya. udah umum. jadi percuma lah kita ngomong cinta, ngomong sayang, tapi buktinya nggak ada. Apa kejadiannya malah kayak gitu. Berantakan. Mendingan kita saling merasakan aja gitu. Walaupun dia ngomong Iya. ya saya sayang sama kamu, saya jawab iya. Terus dia juga memang iya sih, dia juga sering nanya, bahkan sampai sekarang ya kami udah hampir 7 tahun ya, Iya. saya nggak pernah ngucapin memang iya, saya belum pernah mengucapkan. Cuman saya selalu nanya ke dia, selama hidup sama saya gimana perasaan, kayak sayang nggak, kayak cinta nggak, yang sering pingin diucapin kayak gitu ya. Kadang istri yang ngomong ya saya bahagia, ya udah nggak usah dia omongin saya ya, kayak gitu ya. Iya. Memang begini, cinta itu tidak harus diucapkan. Iya. Ada yang lebih penting daripada untuk mengungkapkan perasaan itu, ya salah satunya dengan memberikan menunjukkan sikap kita. Ya salah satunya ya tadi seperti yang Pak Anton katakan, bagaimana dengan saya selama ini kan gitu ya. Apakah saya pernah berbuat kasar? Apakah saya pernah mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati kan gitu kan? Nah, itu secara tidak langsung itulah ungkapan cinta yang sesungguhnya. Kadang-kadang kan orang ngomong bahasa gombal kayak cinta, tapi kan kadang-kadang egoisnya tinggi gitu kan. Ya, terjadi keributan, kecekcokan, bahkan sampai ujung-ujungnya perceraian kan gitu ya. Berarti Pak Anton ini walaupun masih umurnya masih muda, tetapi cara berpikirnya udah dewasa. Nah, ini salah satu kenapa Pak Anton ini berpikirnya walaupun masih muda tapi berpikir dewasa. Ini salah satu akibat Pak Anton hidupnya sering sulit. Karena kesulitan itu yang mendorong manusia menjadi dewasa. Ya kan? Nah, kadang-kadang orang kalau dikasih enak-enak aja kan ininya tidak main gitu kan, tidak berpikir. Tapi ketika dia menghadapi banyak kesulitan, pada saat kesulitan itu dia akan berpikir. Sehingga ketika dia mau berpikir itu timbul dewasa. Nah, ini contohnya Pak Anton. Alhamdulillah. Sekarang ketemu sama Ibu Dewi, dan Ibu Dewi pun menyayangi Pak Anton, ya kan? Kenapa menyayangi Pak Anton? Karena Pak Anton pun baik sama Bu Dewi kan gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan
perjalanan rumah tangga ini ya tidak putus di tengah jalan, ya. Tidak ada yang memisahkan kecuali umur lah, kecuali kematian gitu. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya makin berkah, makin rezekinya makin dibanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Nah, nanti insya Allah pemirsa, kita nanti saksikan acara pernikahannya di KUA nanti tanggal 25 bulan Maret. Itu kita insya Allah acaranya pagi. Kita nanti saksikan pernikahannya, bagaimana proses pernikahannya di KUA, apakah nanti akan ijab kabul lagi atau tidak, ya kita lihat aja nanti ya. Ada sebelum saya tutup Pak Anton untuk disampaikan pesan-kesannya mengenai rumah tangga. Ya, pesan-pesan masalah rumah tangga kayak itu tadi ya. Yang pertama, kalau kita rumah tangga itu nggak harus mengucapkan sayang tadi ya. Kata sayang, kata cinta, karena pengalaman saya, sayang cinta itu ya percuma. Buktinya kan saya sayang sama istri saya cinta sama istri saya, buktinya sekarang nggak ada. Jadi Maksudnya itu iya, yang lama. Iya. Bukan yang ini kan? Karena kita sayang cinta nggak ada, jadi tambah sakit ke kitanya. Betul. Mendingan saya pinginnya kalau istri nanya, ayah sayang nggak ke saya tinggal jawab aja, perasaan kamu gimana, gitu aja, simpel. Terus ya untuk kedepannya mudah-mudahan lah istilahnya pernikahan kami sampai umur sampai ajal menjemput saya. Kalau dia Karena kan masih muda sampai. Tapi kalau umur kan jana, begitu, ya Allah kalau yang umur kita nggak tahu. Iya, sampai Intinya kita berharapnya tetap bersama, tidak ada yang memisahkan kecuali Iya. umur lah. kecuali umur Kita nggak tahu siapa yang lebih dulu kan. Iya. sampai itu ke janahnya harapan ya. saya itu. Harapan kami berdua. Nah, sekarang apa Ibu yang mau disampaikan Ibu kepada Pak Anton mengenai rumah tangga? Yang mau disampaikan? Apa harapannya? Ya, harapannya apa ya, udah bijaksana Udah ke anak-anak juga udah baik Udah ya. baik. Jadi imam yang baik juga udah. Yang baik. Ya, harapan saya ya semoga aja kami bisa menjalani lebih baik lagi gitu aja, lebih kehidupan yang lebih layak, bisa berkumpul dengan anak-anak, gitu aja harapan saya. Cuma mau anak-anak kesini aja itu, supaya dia bisa membawa anak-anaknya, terus dia lebih sayang kepada orang tuanya yang masih ada, karena saya sudah tidak punya orang tua. Itu aja harapan saya. Dia mengutamakan keluarga lah, gitu yang utama. Jadi Bu Dewi pun bersedia kalau misalkan anaknya Pak Anton ada di sini hidup Sangat, bersama-sama. itu harapan saya. Karena Harapan kan kita memang itu. Karena harapannya anak Pak Anton adalah anak anak saya. dia juga menerima anak saya dengan baik, menyayangi anak-anak saya walaupun anak-anak saya sudah pada besar. Kan jarang kan ayah tiri yang Iya. dipanggil dengan anaknya panggilan ayah, jarang kan. Tapi anak-anak saya manggil ayahnya ya dengan panggilan ayah, walau usia cuma terpaut setahun dengan anak pertama saya. Tapi tidak ada kendala, alhamdulillah. Tidak ada ya. Tidak pernah ada dengan Semuanya anak berjalan semua dengan baik. Semua adik kakak saya semua menerima dengan baik, walaupun perbedaan usia kami sangat jauh. Ya harapannya ya cuma itu, semoga dia lebih bijak lagi lah gitu. Tidak mengejar dunia. Saya maunya dia mengejar akhirat, dunia ngikutin, gitu aja. Amin. Itu yang saya mau. Memang begini ya. Jadi sesuatu yang memang berasal dari hati Iya. itu akan diterima oleh hati. Artinya ketika kita memang ikhlas untuk berbuat baik ya, untuk bersikap baik, kita ikhlas, itu kan dari hati. Ikhlas itu kan dari hati. Iya. Nah, insya Allah itu akan sampai kepada hati orang lain, gitu kan. Jadi
Tapi ketika kita berpura-pura, ketika kita antara hati dan ucapan tidak sama, maka itu pun akan menjadi sesuatu yang meragukan buat orang lain juga. Nah, insya Allah, kenapa seperti itu? Insya Allah Pak Anton ini ya ikhlas, dan bukan apa itu semua ikhlas ya, ibu juga ikhlas. Jadi sehingga terjalinlah suatu rumah tangga yang harmonis, yang berjalan dengan baik. Nah ini ada akhirnya ini yang disebut dengan keluarga yang sakinah, yang menemukan ketentraman dalam rumah tangga, sakinah. Nah, kenapa bisa tentram? Karena dasarnya tadi ada mawadah, ada rasa cinta, ada warahmah, ada rasa saling menyayangi, saling memahami, saling pengertian. Nah, itu seperti itu. Insya Allah, selama rumah tangga ini berjalan dengan baik kita saling mempercayai, kita saling bertanggung jawab ya, insya Allah selamanya rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan saya juga berdoa ya Anton ya, mudah-mudahan terus diberikan kelancaran. Nah, inilah hikmahnya kita mengadakan pembicaraan seperti ini, agar ini menjadi suatu edukasi atau menjadi pembelajaran kepada masyarakat ya. Rumah tangga itu nggak gampang, membangun rumah tangga itu nggak gampang ya. Boleh Pak Anton contohnya kan udah 2 kali kan, ya itu kan malah yang kedua cuma 3 bulan kan. Artinya rumah tangga itu bukan hal yang mudah gitu kan, karena banyak sekali kadang faktor-faktor yang berbeda yang harus disatukan gitu kan. Nah tapi kalau mungkin karena Pak Anton ini sekarang bukan memperbanyak mencari perbedaan, tetapi saling mengisi dari kekurangan, akhirnya bisa menjalani rumah tangga dengan baik seperti itu. Ini belum tentu orang lain bisa seperti ini, belum tentu. Jangankan orang yang ekonominya rendah, maaf ya, orang kaya pun belum tentu rumah tangganya bisa awet. Kadang-kadang kan ada yang secara ekonomi cukup, malah lebih, kemewahan udah nggak usah diragukan, harta banyak, tetapi karena tidak ada saling kepercayaan, istrinya di luar suaminya ya nyari yang lain kan gitu kan, padahal punya suami tapi dia nyari yang lain. Ini akhirnya lambat laun menimbulkan permasalahan di rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Insya Allah kita tidak sampai terjadi hal seperti itu. Pemirsa, alhamdulillah saya Asabidin sudah berbicara banyak dengan Pak Anton dan Bu Dewi. Ada tadi beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari rumah tangga mereka berdua, yaitu salah satunya tanggung jawab dalam rumah tangga, saling percaya, saling pengertian, dan segala sesuatu itu harus diawali dari hati yang ikhlas. Insya Allah menjalani rumah tangga bisa langgeng, awet, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sekali lagi jangan lupa nanti saksikan tayangannya tanggal 25 acara nikah di KUA. Insya Allah pernikahan sultan. Amin. Insya Allah. Pemirsa, terima kasih sudah menonton tayangan kami di Asabidin Channel. Mohon maaf apabila ada ucapan saya yang tidak berkenan ataupun ucapan di Pak Anton atau ibunya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.